Mau dimatikan ininya? Anak-anaknya suaranya mau dimatikan? Iya aja. Ya, bisa dibuka materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semuanya kelas 9 yang hari ini mengikuti Zoom. Ini tadi kalau dilihat daftar hadirnya baru beberapa anak. Tidak apa-apa, yang penting untuk kalian yang sudah siap, kita mulai saja. Namun terlebih dahulu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, untuk kelas 9 dari 9A sampai 9H yang Pak Yanto sayangi, ya. Untuk hari ini, ya, pertemuan hari ini nanti materinya materi baru yaitu persamaan kuadrat yang tadi malam atau kemarin sudah di-share oleh Bu Wiwit ya. Ya. Masalahnya persamaan kuadrat nanti dalam pembelajaran hari ini kalian nanti bisa ya memahami apa tuh artinya persamaan kuadrat. Kemudian kalian nanti bisa mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat. Kemudian kalian nanti juga bisa mencari diskriminannya. Diskriminan nanti tujuannya apa nanti kita pelajari, gitu ya. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Ya. Ya. Karena waktunya 40 menit, ya langsung saja ya. Ya. Silakan dibuka ya materi yang sudah Pak Yanto kirim kemarin atau tadi malam. Ya, silakan dibuka, nanti bareng-bareng kita belajar ya. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Ya. Waktu kalian kelas 7 sudah mengenal bentuk aljabar, bentuk aljabar. Ya. Gimana kalau bentuk aljabar? Ya, kalau bentuk aljabarnya AX kuadrat plus BX plus C tanpa ada sama dengan itu namanya bentuk aljabar, gitu ya. Ya. Ada bentuk. Ya. Ya, kalau sama dengan nolnya itu dihilangkan, namanya bentuk aljabar, gitu kan? Ya. Sekarang kita akan belajar persamaan kuadrat. Karena persamaan, maka bentuknya akan menjadi AX kuadrat plus BX plus C dikasih kata hubung sama dengan 0. Itu namanya bentuk umum persamaan kuadrat. Gitu ya. Ya. Ingat-ingat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu bentuk umum persamaan kuadrat. Ditutup. Ya, bentuk umum persamaan kuadrat. Ya. Gitu ya. A namanya koefisiennya X kuadrat. A koefisiennya X kuadrat. B koefisiennya X. Sedangkan C adalah konstanta. Ya. Coba dilihat. Nah, kalau ada X kuadrat plus 4X dikurangi 21, maka nilai A-nya depannya X kuadrat kan tidak ada atau ini, tapi ini artinya 1. Biasanya tidak ditulis. Berarti kalau ada X kuadrat berarti A-nya adalah 1. Sedangkan nilai B-nya adalah 4. Nilai C-nya adalah negatif 21. Gitu ya. Jadi kalau ada seperti ini, nilai A-nya berapa? 1. B-nya 4. C-nya negatif 21. Coba bentuk yang kedua. 8Y kuadrat dikurangi 24Y sama dengan 0. A-nya 8. B-nya negatif 24. Sedangkan C-nya
Tidak ada C-nya ini. Berarti C-nya 0. Begitu ya. Nomor 3, misalnya 16x kuadrat. 16x kuadrat dikurangi 100. Berarti A-nya 16. B-nya tidak ada ya. B-nya berarti 0. C-nya negatif 100. Ini negatif 100 ini. Ya. Bukan 100 tapi negatif 100. Juga di situ nanti. Ya. Ini berarti C-nya negatif 100. Bukan 100 gitu. Paham ya? Terus, kalau nomor 4. 9 dikurangi 12Y dikurangi Y kuadrat. Maka nilai A-nya. Nilai A itu tetap yang di depannya yang ada kuadratnya. Berarti ini Y kuadrat depannya adalah negatif 1. Gitu ya. Terus B-nya. Ini juga salah ini. Ya, nulisnya ini. B-nya berarti negatif 12. Negatif 12 dibetulkan ya. Sedangkan C-nya adalah 9. Paham ya? Diulang. A-nya negatif 1, B-nya negatif 12, sedangkan C-nya adalah 9. Ini pengertian persamaan kuadrat. Ya. Ya. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. Paham ya? Oke. Terus sekarang. Nah. Akar-akar dan bukan akar. Akar-akar dan bukan akar. Yang namanya akar adalah penyelesaiannya. Gitu ya. Nilai X yang memenuhi dari persamaan kuadrat tersebut. Itu namanya akar-akar persamaan kuadratnya. Paham ya? Yang namanya akar penyelesaian adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Contoh di sini. X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Dah, ya. Ya. X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Kalau kalian memasukkan misalnya X-nya 7, dicoba dimasukkan. 7 kuadrat 49 dikurangi 49 sama dengan 0. Oh benar. Berarti 7 itu namanya akar persamaan dari X kuadrat kurangi 49 sama dengan 0. Dicoba sekarang. Negatif 7. Ya. Negatif 7 dikuadratkan 49. Dikurangi 49 sama dengan 0. Juga betul. Ya. Berarti penyelesaiannya adalah X-nya 7 dan X-nya negatif 7. Biasanya dikasih nama X1 dan X2. Ya. Berarti penyelesaiannya ada 2. X1 dan X2. Ya. Kalau tidak ada ketentuan, X1-nya lebih besar dari X2, berarti bebas memberi namanya. Tapi nanti kalau ada ketentuan, X1 lebih besar dari X2, berarti X1-nya yang 7, X2-nya adalah yang negatif 7. Begitu ya, kalau ada ketentuan. Oke, sekarang. Nomor 2. Kalau ada persamaan X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Ya. Apakah negatif 8 merupakan penyelesaiannya? Kita cobakan. Ya. X kuadrat diganti. Negatif 8 dikuadratkan. Dikurangi
5X dikurangi 5 kali. Oh ini salah ini. Seharusnya negatif 8 ya. Ya. Dikurangi 5 kali negatif 8. Ya. Hasilnya nanti negatif 8 dikuadratkan 64. Ya. Negatif 5 kali negatif 8 ini negatif 8. Jadinya ditambah 40 menjadi positif ya. Ya. Dikurangi 24. Ya. Ternyata hasilnya 64 ditambah 40. 104 dikurangi 24 berarti 80. Ternyata tidak menghasilkan 0. Berarti negatif 8 bukan akar dari X kuadrat kurangi 5X kurangi 24 sama dengan 0. Paham? Ya. Ini pengertian akar. Jadi nilai X yang memenuhi berarti namanya akarnya. Ya. Tapi kalau X-nya tidak memenuhi berarti bukan akar. Ya, sampai di sini dipahami dulu. Ya. Arti akar penyelesaian. Bisa paham ya? Oke, lanjut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat. Ini sebenarnya ada 3 macam. Memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Ya. Ya. Nah, waktu kelas 8 kalian sudah belajar tentang memfaktorkan. Coba sekarang ya sama-sama. Cara yang pertama memfaktorkan. Kalau ada bentuk persamaan kuadrat seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1. Maka bentuknya akan menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. A-nya sama dengan 1. Berarti nanti A-nya 1. Ya. Ya. Nanti kalau kamu faktorkan, kalau kalian faktorkan, akan menjadi X plus P kali X plus Q sama dengan 0. Di mana P dikali Q nanti hasilnya sama dengan C. Sedangkan P plus Q nanti hasilnya sama dengan B. Langsung aja Pak Yanto contoh. Contohnya yang bawah ini. Ya. Langsung lihat bawahnya. Ini contohnya. A-nya sama dengan 1. Contohnya, X kuadrat dikurangi 5X kurangi 6. Sama dengan 0. Ya. Maka kalian faktorkan akan jadi, ini nih, bawahnya jawab. Jawab. X kuadrat dikurangi 5X kurangi 6. Sama dengan 0. Kalian faktorkan. Kalau dikali hasilnya negatif 6. Itu ya tadi. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Kira-kira angka berapa ya? Ya, yang hasilnya dikalikan negatif 6 dijumlah hasilnya negatif 5. Ya. Oh ternyata angkanya positif 1 dan negatif 6. Ya. Kalau dikalikan 1 dikali negatif 6. Negatif 6 betul. 1 ditambah negatif 6. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Sama dengan nilai B-nya. Betul ya? Sehingga faktornya adalah X tambah 1. Karena positif 1. Dikali X dikurangi 6 sama dengan 0.
Dipahami dulu, dipahami dulu. Ya, ya dipahami dulu ya. Memfaktorkan. Kalau A-nya 1, kalau A-nya 1, maka bentuknya nanti ya, seperti ini. Ya. X plus 1 dikali X kurangi 6 sama dengan 0. Jadi istilahnya difaktorkan jadi X tambah 1 dikali X kurangi 6 sama dengan 0. Berarti ya, X plus 1 sama dengan 0 atau X kurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini diselesaikan. X tambah 1 sama dengan 0, artinya satunya pindah ruas ya. Ya, menjadi negatif. Gitu kan? Jadi artinya X sama dengan 0 kurangi 1. Atau X sama dengan negatif 1. Yang atau X kurangi 6 sama dengan 0. Ya, negatif 6 pindah ke ruas. Ya, menjadi X sama dengan 0 ditambah 6. Berarti X sama dengan 6. Berarti penyelesaiannya adalah negatif 1 atau 6. Ya. Negatif 1 atau 6. Gitu ya. Karena tidak ada ketentuan, silakan dikasih nama bebas. X1 sama dengan negatif 1. Atau X2 sama dengan 6. Boleh, karena tidak ada ketentuan. Kecuali di sini Pak Yanto, X1-nya lebih besar X2. X1 lebih besar X2. Maka X1-nya adalah yang 6, X2-nya adalah yang negatif 1. Kalau ada ketentuan. Paham ya? Ya. Kalau tidak ada ketentuan, silakan. Boleh X1-nya yang negatif 1, X2-nya yang 6. Boleh. Ya. Oke. Ya, terus. Memfaktorkan. Yang bentuknya kalau A-nya tidak sama dengan 1. A-nya tidak sama dengan 1. Kelas 8 sudah. Ya. Oke. A-nya tidak sama dengan 1. Langsung contoh saja. Ya, ini. 2x kuadrat. A-nya 2. Berarti bukan 1 ya. A-nya 2. Ya. 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 20 sama dengan 0. Ya. A-nya 2, B-nya 3, C-nya negatif 20. Ya. Oke. Oke, sekarang. Oke. Langsung ke baris ini. Nah, lihat baris ini. Ya. Ya. 2x kuadrat. 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 20. Kalau kalian faktorkan, nanti bentuknya akan ini. Kurung dikalikan kurung gitu ya. Ya. Yang di dalam kurung. Kamu lihat pertama. 2x kuadrat itu perkalian dari x sama 2x. Ya. X kali 2x. Berapa? 2x kuadrat. Itu caranya gitu aja langsung. Ya. 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 20. Difaktorkan. Kamu buat kurung dulu. Kurung-kurung. Kemudian yang depan diisi.
Karena 2x kuadrat berarti x kali 2x. Gitu ya. Oke. X kali 2x. Berikutnya. Langkah yang kedua. Kamu lihat. Negatif 20. Negatif 20. Kamu cari perkalian faktor. Negatif 20 itu perkalian faktornya berapa kali berapa ya, gitu kan? Bisa 2 kali negatif 10, bisa. 1 kali negatif 20, bisa. Terus 4 kali negatif 5 juga bisa. Ya. Kalian cobakan di sini. Ya. Pak Yanto coba memasukkan perkaliannya positif 4 kali negatif 5. Kan hasilnya negatif 20. Dicobakan. Yuk kita cobakan. Berarti menjadi X tambah 4 dikali 2X kurangi 5. Gitu ya. Sekarang kita cek. Apakah hasilnya 3X positif apa enggak? Kita coba sekarang. Ya. X kali negatif 5. X kali negatif 5. Paling depan kalikan paling belakang. X kali negatif 5. Hasilnya kan negatif 5X. Gitu ya. Sekarang. Yang tengah dengan tengah. 4 dikali 2X. 4 dikali 2X. Berapa? 8X. Ya. Yang tadi pinggir dengan pinggir hasilnya negatif 5X. Tengah dengan tengah 8X. Berarti negatif 5X sama 8X. Kalau dijumlah hasilnya 3X. Pas ya. Ya. Berarti ini kalau difaktorkan akan menjadi X plus 4 dikali 2X kurangi 5. Ya. Ya, kita ulangi lagi nanti sebentar. Kita ulang lagi sekali lagi. Kita lihat ini. Ya. Nah. 2X kuadrat ditambah 3X kurangi 20. Ya. Langkah pertama. 2X kuadrat. 2X kuadrat. Itu berarti perkalian dari X kali 2X. Gitu ya. Oke, kita isi. Kita buat kurung. Kurung, kurung. Kurung dikali kurung gitu ya. Baru kita isi kurungnya. Lihat pertama kali 2X kuadrat. Perkalian dari X kali 2X. Berikutnya langkah kedua. Lihat 20-nya negatif. Negatif 20. Kita nyari perkalian faktor yang menghasilkan negatif 20. Bisa 2 sama negatif 10. Bisa 1 dengan negatif 20. Bisa 4 dengan negatif 5 atau dibalik. Pak Yanto pilih, nyoba. 4 sama negatif 5. 4 sama negatif 5. Kita cobakan dulu seperti ini. Yuk kita cari. Ya, pinggir dengan pinggir. X dikali negatif 5. Hasilnya negatif 5X. Tengah dengan tengah. 4 dikali 2X. Hasilnya 8X. Ternyata negatif 5X sama 8X. Kalau dijumlah hasilnya 3X. Pas ini 3X. Oh berarti betul. Berarti kalau difaktorkan akan menjadi X plus 4 dikali 2X kurangi 5. Gitu ya. Sehingga hasilnya ya X tambah 4 sama dengan 0 atau 2X kurangi 5 sama dengan 0. Ya, karena depan boleh 0 atau yang belakang yang 0. Ya. Sehingga X plus 4 sama dengan 0. 4-nya pindah. Jadi X sama dengan negatif 4. Yang satu 5-nya pindah.
Berarti 2X sama dengan 5. 2X sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 dibagi 2 atau 5/2. Berarti hasilnya X1-nya negatif 4 atau X2-nya 5/2. Ya. Karena tidak ada ketentuan X1 lebih besar X2, maka bebas memberi namanya. Bisa ya? Oke, ini agak sulit, nanti dipelajari lagi. Yang penting, yang pertama harus lancar. Yang pertama harus lancar. Ya. Kalau ini nanti kita ulang-ulang. Ya, waktu tatap muka besok bisa kita ulangi lagi. Berikutnya. Ya. Kalau ada bentuk 2X kuadrat dikurangi 10X. Biasa. Ini difaktorkan biasa. Yang sama. Ini ada X kuadrat sama X. Berarti nanti yang sama adalah X-nya. 2 sama 10. Berarti yang sama 2. Berarti faktor yang sama adalah 2X. Ya. Berarti 2X kuadrat dikurangi 10X. Kalau kalian faktorkan akan menjadi 2X kali X kurangi 5. Gitu ya. Sama dengan 0. Ini bentuk perkalian. 2X dikalikan X kurangi 5. Sehingga 2X sama dengan 0. Atau X kurangi 5 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 0. Atau X-nya sama dengan 5. Karena negatif 5 pindah ke ruas. Sehingga penyelesaiannya adalah 0 dan 5. Gitu ya. Oke. Bentuk yang kelima ini sebenarnya memfaktorkan kelas 8. Ya. Kalau ada bentuk X kuadrat dikurangi 64 sama dengan 0. Ini bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau X kuadrat kurangi Y kuadrat. Akan menjadi X plus Y kali X min Y. Ya. Itu. X kuadrat kurangi Y kuadrat. Kalau difaktorkan akan menjadi X ditambah Y, X kurangi Y. Nah sekarang ini. Ya. 64 kamu ubah menjadi 8 kuadrat. 8 kuadrat. Berarti difaktorkan akan menjadi X plus 8 kali X kurangi 8. X tambah 8 dikali X kurangi 8. X tambah 8 sama dengan 0 atau X kurangi 8 sama dengan 0. Akan menjadi X-nya negatif 8 dan X-nya sama dengan 8. Memberi namanya X1 dan X2 bebas karena tidak ada ketentuan. Ya. Ya. Mohon maaf ini terlalu cepat gitu ya. Ya. Ini nanti ada untuk materi semesternya sampai nanti diskriminan ini nanti. Ya. Ini mencari pakai rumus ABC. Ya. Tadi nyarinya pakai pemfaktoran. Cara yang kedua pakai rumus ABC. Dikenal dengan rumus ABC. Rumusnya apa Pak? Ini. Ya. Setengah dihafalkan saja. X1 dan X2 rumusnya min B plus minus ini ya. Ya. Yang penting kamu tidak salah. A-nya, B-nya, C-nya baru dimasukkan ke rumus ini. Ya. Nah, ya. Rumusnya ini, ya. Negatif B plus minus akar. Nah, contoh, misalnya ini. Nah, A-nya 2, B-nya 5, C-nya negatif 3. Tinggal masukkan sini aja. B-nya diganti 5. Berarti B-nya diganti 5, 5 kuadrat. 4. A-nya diganti 2, C-nya diganti negatif 3. A-nya diganti 2.
Sudah? Ya. Berikutnya 5 kuadrat 25. 2 kali negatif 3. Negatif 6. Negatif 6 kalikan negatif 4. Berarti nanti jadinya positif ya. Berarti ini oke. Nulisnya seperti ini boleh. Ya. Negatif jadinya positif. 25 ditambah 24 berarti 49. Akar 49 kan bisa negatif 7 bisa positif 7. Maka hasilnya kan plus minus 7. Ini bukan kurang lebih tapi apa? Bisa positif bisa negatif. Sehingga ya X1-nya kita pakai positif 7 berarti negatif 5 ditambah 7. Ya. Berarti 2 dibagi 4 berarti setengah. Sedangkan kalau pakai yang negatif 7, negatif 5 dikurangi 7. Berarti negatif 12 dibagi 4 berarti negatif 3. Ini namanya memakai rumus. Kalau yang tadi ini berarti memakai pemfaktoran. Ya. Berarti yang paling mudah soal itu semuanya bisa dikerjakan memakai rumus ini. Ya. Tetapi kalau memang persamaan kuadratnya tidak bisa difaktorkan, berarti kamu tidak bisa menggunakan pakai pemfaktoran. Ya. Berarti yang paling mudah adalah pakai rumus. Ini semuanya bisa dikerjakan pakai rumus. Gitu ya. Kalau pemfaktoran berarti syaratnya bisa difaktorkan. Ya. Ini dihafalkan. Ya, rumusnya untuk mencari penyelesaian pakai rumus ABC. Sudah ya? Oke. Ya ini tidak usah sama caranya. Ya. Terakhir nanti ini. Ya. Oke. Diskriminan. Ya. Diskriminan. Ya. Diskriminan itu untuk membedakan, pembeda. Ya. Apa yang akan dibedakan, gitu kan? Ya ini. Kalau kamu memiliki persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. Maka nanti untuk membedakan atau untuk mengetahui apakah persamaan kuadrat ini memiliki 2 akar atau 2 penyelesaian yang berbeda atau memiliki 1 akar yang sama atau sama sekali tidak memiliki. Itu ya. Caranya dengan mencari diskriminan. Ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oh ini memiliki 2 penyelesaian. Itu berarti D-nya harus lebih besar 0. Gitu. Kalau D-nya sama dengan 0, oh berarti persamaan ini hanya punya 1 penyelesaian yang sama. Gitu ya. Terus, kalau D-nya lebih kecil dari 0, berarti ini tidak ada penyelesaiannya. Ya. Paham ya untuk membedakannya? Ya. Sedangkan D-nya sendiri apa? D-nya B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat dikurangi 4AC. Diskriminannya mencarinya B kuadrat dikurangi 4AC. Ya. Ya, coba ada contohnya ndak? Nih ya. Contoh. Ya. Tentukan nilai diskriminan dan jenis akarnya. Ya. Ini
X kuadrat dikurangi 8X ditambah 7. Cari dulu. A-nya 1. B-nya negatif 8. C-nya positif 7. Tinggal masukkan. D-nya sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya adalah negatif 8. Berarti negatif 8 dikuadratkan. 64. Dikurangi 4AC. 4 kali A-nya 1. C-nya 7. Berarti 28. Berarti D-nya sama dengan 36. D-nya lebih besar dari 0. Berarti ini memiliki dua penyelesaian atau dua akar yang berbeda. Paham ya? Oke. Contoh yang bawah. A-nya 1. B-nya negatif 8. C-nya 16. Masukkan. B kuadrat min 4AC. Negatif 8 kuadrat 64. 4AC 4 kali 1 kali 16. Jadi 64 tapi negatif. Gitu ya. Jadi 64 dikurangi 64 sama dengan 0. Oh berarti D-nya sama dengan 0. Berarti ini hanya punya satu penyelesaian. Ya. Sebenarnya punya dua, tapi dua-duanya sama. X1 sama dengan X2. Mudeng ya? Ya. Contoh yang ketiga. A-nya 5, B-nya 14, C-nya 11. Setelah dimasukkan, ternyata D-nya ketemunya negatif 24. Oh berarti ini tidak punya penyelesaian. Karena apa? D-nya kurang dari 0. Paham? Itu fungsinya diskriminan. Fungsinya diskriminan. Nih. Diskriminan apa? Untuk membedakan pembeda. Apakah persamaan kuadrat itu memiliki dua penyelesaian atau satu atau memang tidak punya. D-nya itu apa? D-nya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Ya. Paham ya? Oke, satu lagi. Satu lagi selesai. Nih, ya. Sifat-sifat akarnya. Sifat-sifat akar. Sifat-sifat akar. Tadi Pak Yanto nyampaikan. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Punya akar-akar X1 dan X2. X1 dan X2 namanya ya tadi ya. Nanti bisa namanya P dan Q. Bisa namanya M dan N gitu ya. Tapi ini secara umum adalah X1 dan X2. Akarnya X1 dan X2. Nanti akan punya sifat seperti ini. X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 akan menghasilkan negatif dari B dibagi A. Berarti negatif dari B dibagi A. Sedang kalau dikalikan X1 dikali X2. Nanti hasilnya adalah C dibagi A. Ini sifat-sifat akarnya. Ya. Paham ya? Kalau ditambah adalah negatif dari B dibagi A. Kalau dikali C dibagi A. Itu sifat akar. Ya. Ada enggak ya contohnya? Ya kita lihat contohnya. Oh enggak ada. Ya udah sekarang. Contohnya boleh dari ini. Oke. Dari yang pertama. Ya sama-sama. Ya. X2 dikurangi 8X ditambah 7 sama dengan 0. A-nya 1.
B-nya negatif 8. C-nya 7. Kalau Pak Yanto tanya, X1 ditambah X2. Hasilnya apa ya? Gitu kan. X1 ditambah X2. Tadi kan hasilnya negatif dari B per A. Negatif dari B per A. Berarti hasilnya negatif dari negatif 8 dibagi 1. Gitu kan? Saya ulang. X1 ditambah X2. Hasilnya adalah negatif dari B per A. Negatif dari B per A. Berarti hasilnya negatif, B-nya negatif 8 loh ya. Berarti negatif 8 dibagi 1. Kan? Berarti negatif 8 dibagi 1 kan negatif 8. Negatif 8 kali negatif berarti hasilnya 8. Paham ya? Ya. X1 ditambah X2 hasilnya 8. Sedangkan X1 dikali X2 hasilnya C per A. C per A. C-nya adalah 7, A-nya 1. Berarti X1 dikali X2 hasilnya 7 per 1 atau 7. Itu contohnya. Paham ya? Oke, ya. Ternyata sudah 45 menit. Ya. Berarti pembelajaran hari ini walaupun tadi materinya banyak ini. Ya. Cuma untuk waktu 40 menit tidak apa-apa. Yang penting kamu pelajari lagi. Yang sudah disepak Yanto atau Bu Wiwit dipelajari lagi, dibaca lagi. Ya. Untuk hari ini kesimpulannya adalah persamaan kuadrat bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya. Kemudian sifat akar. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Semoga ya sedikit, walaupun sedikit kalian bisa memahami, bisa mengikuti. Ya, kalau nanti kurang paham, besok kita bisa mengulas kembali. Begitu ya? Ya. Mohon maaf sebelumnya Pak Yanto, ya boleh dikatakan cepat. Yang penting materinya sudah tersampaikan walaupun agak cepat. Jadi nanti kalau ada persoalan kalian sudah sedikit nyambung, agak sedikit paham. Gitu ya. Oke, nanti semesternya sampai diskriminan ini. Ya. Ya. Soalnya tidak sulit, yang penting kalian paham sampai diskriminan. Ya. Oke, untuk pelajaran hari ini Pak Yanto cukupkan sekian. Ya, semoga kalian tetap bisa belajar dengan semangat. Semoga selalu bisa menjaga kesehatan kalian, tetap sehat. Keluarga di rumah juga sehat semuanya. Sehingga walaupun dalam kondisi seperti ini pembelajaran pakai Zoom kalian bisa tetap belajar dan bisa memahami. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Yanto. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Bu Anas katanya ulangan. Bu Ariati. Ya.